Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lovia Puspita Nugraha, NPM 22755020. Oke, di sini kami kelompok 5 izin mempresentasikan hasil kerja kami dengan 2 perusahaan yang dibagi oleh dosen pengampu kami, yaitu Pak Rusmianto, SEMSI. 2 perusahaan tersebut sudah kami kerjakan sesuai ketentuan yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Rusmianto. Pertama yaitu adalah perusahaan PT Sawit Sumber Sarana Tbk. PT tersebut bergerak di bidang industri sektor pertanian, yaitu kelapa sawit. Lalu yang kedua yaitu adalah Wismilak Inti Makmur Tbk yang bergerak di bidang industri pertanian, yaitu tembakau. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya, yaitu adalah Akna Khairunnisa. Nama Akna Khairunnisa, NPM 227555002. Ciri khusus yang tampak pada laporan keuangan perusahaan pertanian, di mana saja dan bagaimana penempatannya pada laporan keuangan. Untuk ciri khususnya, pada laporan perusahaan pertanian itu ada aset biologis dan juga tanaman produktif. Aset biologis, nilai wajar aset biologis diperkirakan dengan mengacu pada jumlah panen yang diproyeksikan dan harga pasar tanaman belum menghasilkan pada tanggal pelaporan, setelah dikurangi biaya transportasi, panen, dan perkiraan biaya untuk menjual. Tanaman produktif dikelompokkan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Berada di mana? Berada di kelompok aset dengan akun sendiri. Di sini ada bentuk dari laporan keuangan ataupun contoh bentuk dari laporan keuangan dari PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk, di mana tanaman belum menghasilkan ataupun tanaman produktifnya ada di bagian bawah, di atas aset tetap, di bagian aset tidak lancar. Di Wismilak Inti Makmur Tbk, pada perusahaan ini tidak memiliki aset biologis ataupun tanaman produktif. Perusahaan ini lebih berfokus kepada kegiatan usahanya, yaitu industri rokok, pemasaran, dan distribusi. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Ijri. Nama saya Ijri Adimah dengan NPM 22755017. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana kebijakan akuntansi terhadap aktivitas keuangan yang merupakan ciri khusus dari perusahaan pertanian. Kebijakannya itu, akuntansi itu perusahaan pertanian biasanya memperhitungkan beberapa ciri khusus, seperti yang pertama, penilaian aset biologis. Perusahaan pertanian seringkali memiliki aset biologis seperti tanaman atau hewan ternak. Dalam 2 perusahaan yang dianalisis, yaitu PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk, melakukan penilaian aset biologisnya karena terdapat kegiatan usaha berasal dari aset biologis itu sendiri. Sedangkan untuk PT Wismilak Inti Makmur Tbk tidak ada penilaian aset biologis karena perusahaan ini berfokus pada kegiatan usahanya. Yang kedua, penilaian persediaan. Persediaan dalam perusahaan pertanian dapat mencakup hasil panen atau stok pakan, bahkan stok bahan baku. Kebijakan akuntansi harus memperhitungkan penilaian akurat kepada stok persediaan ini, termasuk biaya produksi dan nilai jualnya, yang pastinya berbeda-beda setiap tahunnya. Seperti contohnya adalah laporan keuangan PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk ini pada tahun 2021, pemakaian bahan baku dan bahan habis pakainya berbeda dari tahun 2022. Di tahun 2021, bahan baku dan bahan habis pakai yang memerlukan biaya sebesar 1.996.966.211 rupiah, dan di tahun berikutnya sebesar 1.348.372.431 rupiah. Yang ketiga yaitu pengeluaran modal. Investasi dalam aset tetap seperti lahan,
bangunan, dan peralatan pertanian harus diakui sesuai kebijakan akuntansi yang tepat. Pengeluaran modal di setiap perusahaan berbeda-beda. Pengeluaran modal lumayan banyak di perusahaan pertanian ini terdapat pembayaran untuk kegiatan usaha seperti pembayaran untuk perolehan aset tetap, yaitu lahan dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Yang keempat, penilaian hutang dan piutang. Kebijakan akuntansi perlu memperhitungkan karakteristik dari hutang dan piutang dalam konteks pertanian, seperti keterlambatan pembayaran atau perjanjian perdagangan khusus dengan pemasok atau pelanggan. Biasanya setiap perusahaan memiliki berbeda-beda penilaian hutang dan piutang dilihat dari keterlambatan dan ketepatan dalam pembayaran hutang di pihak bank atau pihak lainnya dilihat dari rasio hutang maupun piutang perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya, Laila Zikro. Perkenalkan, saya Laila Zikro Wahis dengan NPM 227555019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rincian saldo pengungkapan dari 2 laporan keuangan yang kita analisis. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengungkapan rincian saldo yang pertama dari perusahaan PT SSMS. Pada tahun 2022, kelompok usaha mengansurasikan minyak kelapa sawit, inti sawit, pupuk, dan bahan kimia terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan sebesar 1.063.000.000 pada tahun 2022 dan pada 2021 sebesar 320 juta, yang mana menurut pendapat manajemen kelompok usaha, jumlahnya cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang dipertanggungkan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dika. Nama Dika Ayu Putri, NPM 227555010. Nah, di sini akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jika saudara adalah investor kemudian menghadapi pilihan perusahaan, mana yang saudara pilih dan mengapa? Pada kelompok 5 terdapat 2 perusahaan, yang mana nomor 1 yaitu PT Sawit Sumberna Sarana Tbk dan yang kedua yaitu Wismilak Inti Makmur Tbk. Nah, jika saya sebagai investor, maka pilihan perusahaan yang saya pilih adalah perusahaan PT Sawit Sumberna Sarana Tbk. Mengapa? Karena dilihat dari laporan keuangan dan beberapa faktor lainnya, perusahaan ini patut untuk dijadikan tempat penanam modal atau investasi. Sebab dalam mengelola keuangan, perusahaan ini sangat bijak. Seperti perusahaan ini telah mengasuransikan persediaan terhadap risiko kebakaran. Kegiatan ini menunjukkan kesadaran kepentingan risiko dalam berbisnis dan menunjukkan perusahaan ini dalam mengelola keuangan dengan bijak. Dalam hal ini, manajemen sangat meyakinkan pertanggungjawaban jika kemungkinan kerugian, sehingga saya melihat potensi keuntungan yang menarik jika investasi di perusahaan ini. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.